Oke, apa bisa lihat share screen? Bisa ya? Bisa. Oh ya, oke, puji Tuhan. Oke, kita kasih. Oke, sekali lagi selamat pagi buat kita semua yang ada di Indonesia dan selamat sore buat saudara-saudara kita yang di Amerika. Sekarang tanggal 24 Juni 2020. Kita akan lanjutkan kita punya Bible Study dari buku General Conference Bulletin atau buku dengan judul Pekabaran Tiga Malaikat yang dibawakan oleh A.T. Jones. Ini dia punya pengulangan dari khotbahnya yang 1888, dia khotbahkan lagi tahun 1893. Dan ini kita review sedikit ya, kalau yang Ellen White bilang tentang Jones dan Waggoner, ini kita sudah sering baca-baca, tapi saya mau ingatkan lagi ini kutipan ini untuk kita semua. Saya mau Oke. Ini yang di TM 91.2. Ini sudah sering kita baca, mungkin sudah bosan juga kita dengar-dengar ini, tapi saya mau ulang terus supaya kita tetap di pikiran kita bahwa pelajaran ini amat penting ya. Jadi ini kutipan ini saya ambil di atas dan di bawahnya aja. Ini dibilang Tuhan dengan kemurahannya yang sangat besar mengirimkan pekabaran yang sangat berharga, most precious, sangat berharga kepada Wagoner dan Jones. Jadi ini pekabaran yang sangat berharga dari Tuhan dengan kasih kemurahannya yang sangat besar. Dia kasih melalui Wagoner dan Jones. Nah ini ya, terus dibilang, ini pekabaran ini yang Tuhan perintahkan untuk diberikan kepada dunia. Ini adalah apa? Pekabaran tiga malaikat yang akan diproklaim, akan dikumandangkan dengan suara yang keras. Dan ini akan diikuti dengan apa? Pencurahan Roh Kudus dalam jumlah yang besar. Ini jadi semua kita mengharapkan pencurahan Roh Kudus, bukan? Semua mau menerima pencurahan Roh Kudus. Kalau artinya tidak dicurahkan Roh Kudus, berarti kita tidak selamat kan? Kalau dicurahkan Roh Kudus, sama dengan di hari Pentekost, otomatis atau pasti kita selamat kan? Jadi kira-kira kalau misalnya kita tahu ini pekabaran yang membuat kita dicurahkan Roh Kudus, apakah kita mau untuk kita akan lihat kalau misalnya makanan mana yang paling penting, apakah kita akan mengabaikan ini dan akan berusaha mencari pekabaran lain selain ini? Baru, mungkin kalau saya sudah selesai pekabaran yang lain dulu, baru saya akan belajar ini. Atau apakah kira-kira saya mau belajar ini dulu, supaya saya bisa dicurahkan istilahnya mengamankan posisi saya dengan pertolongan Tuhan ya, kita sudah tahu konteksnya. Baru saya akan belajar perjalanan yang lain. Jadi apakah ini yang paling penting harus kita ketahui sekarang ya? Pengetahuan yang kita harus tahu, otomatis ya kita tahu pengetahuan tidak menyelamatkan, tapi apa? Kristuslah yang menyelamatkan. Tetapi inilah yang harus kita tahu. Bagaimana kita tahu kalau Kristus menyelamatkan kalau kita nggak tahu pelajaran ini ya? Jadi kira-kira kalau kita tanya ke Dion, kira-kira kalau dikasih pilihan, kira-kira Dion mau belajar yang mana dulu kalau Dion tahu ini yang paling penting? Apa Dion bisa dengar? Sesuai yang tertulis, no, Kak? Iya, betul. Yang tertulis ini bilang ini apa? Most precious ya. Most precious message. Jadi saudara-saudara, puji Tuhan, pagi ini kita akan belajar pekabaran most precious. Banyak, ada kutipan yang bilang banyak, apa namanya,
banyak pelajaran-pelajaran yang berharga di Alkitab, tetapi kita harus belajar apa? Most precious, kan? Pekabaran yang paling penting duluan yang kita harus tahu. Karena apa? Kenapa ini most precious? Paling berharga? Karena ini yang akan buat kita kecurahan Roh Kudus. Bukan yang lain ya, saudara-saudara. Pekabaran yang lain memang indah, saudara-saudara. Memang indah, berharga. Tapi ini yang menyelamatkan, saudara-saudara. Dengan pertolongan Tuhan ya. Oke. Kita akan review pelajaran yang lalu yang kita sudah bahas, dan kita akan lanjutkan pelajaran pada pagi hari ini. Jadi ini pelajaran, kalau saya mau review singkat ya, ini pelajaran. Jadi ketika manusia berdosa, manusia jatuh dalam dosa, yang ketika sebelumnya manusia diciptakan menurut gambar Allah, yaitu jadi menurut gambar Allah berarti pikirannya mereka itu mirip dengan Allah atau mirip dengan Tuhan, mirip dengan Bapa. Pikiran mereka mirip dengan Bapa. Tetapi setelah mereka jatuh dalam dosa, pikiran yang sebelumnya Bapa hilang sama sekali, diganti dengan pikiran setan. Jadi kayak setan ambil mereka punya image of God itu, jadi image-nya setan. Jadi ketika sudah jadi image-nya setan, pikiran-pikiran mereka adalah pikiran-pikiran setan. Dan tidak ada yang baik dari pikiran mereka. Tidak ada yang baik. Jadi mereka sudah mulai, makanya ketika mereka jatuh dalam dosa, sudah mulai tuduh-tuduh kan. Adam tuduh Hawa, Hawa tuduh ular. Begitulah. Karena itu sudah pikiran setan seperti itu, saling menuduh, tidak mau disalahkan. Itu pikiran setan, saudara-saudara. Jadi tidak ada harapan lagi untuk manusia untuk bisa apa? Diselamatkan lagi, karena mereka sudah jatuh. Tidak ada harapan lagi. Pikiran mereka cenderung jahat. Nah, makanya di Kejadian 3 ayat 15 ada Injil pertama, ada perjanjian pertama yang Tuhan adakan. Dia adakan apa? Permusuhan antara ular dan perempuan. Nah, ternyata permusuhan antara ular dan perempuan ini adalah untuk membangkitkan rasa benci kepada dosa. Yang sebelumnya mereka sudah cinta dosa, kan? Mereka sudah, ketika sudah pikiran dosa, artinya mereka sudah cinta dosa. Sekarang mereka sudah ada permusuhan, artinya mereka sudah membenci apa yang jahat. Dan mereka mulai menyukai apa yang baik. Ketika itu ya, Kejadian 3 ayat 15, ketika mereka jatuh dalam dosa. Jadi mereka jatuh di dalam dosa di Kejadian 3 kan. Dan covenant itu langsung dibuat Tuhan Yesus waktu itu. Supaya manusia tidak berlama-lama kan di dalam dosa itu. Jadi puji Tuhan ya, ketika jatuh dalam dosa langsung dia buat sesuatu untuk selamatkan manusia. Jadi sejak Adam dan Hawa itu jatuh dan sudah ada perjanjian permusuhan antara ular dan perempuan, sudah saat itu manusia sudah benci dosa, sudah benci yang jahat. Jadi kalau sekarang mungkin kita sering dengarkan waktu dulu benci dosa, kita harus benci dosa. Memang dari dulu kita sudah benci dosa. Tetapi sesuai Roma, apa yang kita benci, itulah yang kita lakukan kan. Jadi kalau dari dulu kita sudah belajar kan harus benci dosa. Kalau nggak benci dosa, kita nggak bisa diselamatkan. Kita sudah dahulu sudah benci dosa. Cuman masalahnya, apa yang kita benci, itu yang kita lakukan. Karena kita, sama seperti Paulus bilang, kita dikurung dalam apa? Penghambaan dosa. Kalau sudah menjadi hamba, hamba itu harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan kita sudah tahu, Tuhan kita adalah apa? Dosa kan? Jadi kalau dosa bilang A, kita harus bikin A. Mau tidak mau. Karena Tuhan itu dosa, kita itu hamba. Luar biasa ya, kita hamba ini. Jadi terus kita tidak berdaya untuk melawan dosa. Kita benci sekali mau menipu, kita benci sekali mau berdusta. Apalagi orang berdusta kepada saya paling benci. Tapi saya tidak kuat untuk tidak berdusta. Atau dosa-dosa yang lain. Saya tidak mampu. Karena saya adalah hamba dari dusta itu atau dosa itu. Setiap dosa itu adalah Tuhan kita. Apalagi dosa-dosa kesayangan. Kita nggak kuat melawan dosa-dosa kesayangan. Karena
Mereka adalah Tuhan kita kan. Nah, sekarang sudah ada pelepaskan, kita sudah tahu ada Yesus yang akan membebaskan kita. Nah, sekarang kita akan pagi ini, yang minggu lalu kita sudah mulai bahas, bahwa dengan ketidakberdayaan kita, Tuhan masih mau untuk menyelamatkan kita kan. Kadang-kadang, nah, setan itu akan membuat kita kamu sudah tidak ada harapan lagi, kamu akan binasa. Dan kita sudah tahu dan kita sudah baca minggu lalu bahwa itu adalah perkataan iblis. Apa-apa kalau kita salah sedikit, kamu sudah ginang, kamu sudah binasa. Aduh, itu perkataan setan, saudara-saudara. Itu bukan perkataan Tuhan untuk kita melakukan suatu kesalahan dan kita binasa, atau kita hilang, atau kita ter-shaken out dari umat Tuhan. Bukan seperti itu. Itu bukan perkataan Tuhan, itu perkataan setan. Dan perkataan setan itu kita sudah lihat bahwa itu adalah doktrin dari gereja yang dulu, atau doktrin gereja Katolik kan. Nah, itulah doktrin Katolik, makanya ada namanya Protestan. Protes dengan segala doktrin-doktrin mereka kan. Doktrin Katolik yang bilang bahwa kita diselamatkan kalau kita berbuat sesuatu, dan ketika Tuhan lihat perbuatan kita, baru kita bisa diselamatkan. Itu salah sekali. Atau kita berbuat baik dulu, kita lepaskan kita punya dosa dulu, baru Tuhan terima. Itu adalah apa? Doktrin Katolik. Makanya yang saya kasih di WA itu, saya tanya, apakah Tuhan Yesus mau kita datang sebagaimana? Pertama, kita tanpa cacat celah, baru Tuhan akan terima kita, atau kita datang kepada Tuhan dengan penuh dosa, sebagaimana kita adanya. Kira-kira mana yang Tuhan akan terima, saudara-saudara? Kedua, Li. Yang mana, I? Yang terakhir. Dengan penuh dosa. Makanya kita, kok begitu ya? Ini yang nanti kita akan baca ya. Kok begitu? Selama ini kita kan tahu bahwa kita harus, ketika kita datang kepada Tuhan, harus tanpa cacat kan? Itu yang memang betul-betul seperti itu. Dan kalau kita masih ada cacat, otomatis Tuhan akan apa? Aduh, tidak akan terima. Aduh, bagaimana kamu ada cacat terus kamu mau terima? Sedangkan mau tolong orang, kamu belum selamatkan dirimu, kamu sudah mau selamatkan orang. Nggak bisa kan? Itu pikiran kita. Dan itu adalah pikiran setan, saudara-saudara. Kita akan baca di sini. Oke, saya sudah nggak sabar.